yang ketujuh. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudaraku, akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah, itu sebagai penguat dan penghisap zat makanan. Nah, tanpa akar, sebuah tumbuhan atau pohon tidak akan tumbuh, dan tentu ketika akarnya lemah, maka pohonnya juga lemah. Nah, tingginya sebuah pohon itu tergantung dari seberapa dalam akarnya. Sebuah pohon itu akan membangun dirinya dari akarnya. Akar bagi sebuah pohon sangat penting sekali. Akar memberikan kekuatan, menjadikan kokoh, memberikan kestabilan, sehingga pohon itu tidak mudah goyah ataupun roboh. Nah, akar itu yang membuat tanaman atau pohon itu tidak keluar dari tanah, bisa berdiri teguh sekalipun angin kencang sedang menerjang. Pohon-pohon yang paling stabil adalah pohon yang akarnya paling kuat dan paling dalam. Nah, jadi kehidupan sebuah pohon itu tergantung pada akarnya. Mencabut akar akan menghancurkan pohon tersebut. Kalau sebuah pohon kita lihat cabangnya besar, cabangnya kuat dan panjang, maka berarti akarnya juga kuat. Semakin dalam dan semakin luas akar sebuah pohon, maka semakin besar pohon itu dan semakin lebat buahnya, dan juga semakin tinggi pohon itu. Jadi akar akan membuat pohon dapat hidup, bertumbuh, berkembang, lalu berbuah. Nah, Paulus menggunakan istilah berakar ini untuk menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah dalam kehidupan iman kita kepada Kristus. Jadi kita mendasari hidup Kristen kita dengan berakarkan kepada Kristus. Tadi firman Tuhan yang saya bacakan, dikatakan kita berakar, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kita mendasari hidup Kristiani kita dengan berakarkan kepada Kristus. Dan Amsal 12 ayat 3 berkata bahwa akar orang benar itu tidak akan goncang. Kenapa nggak akan goncang? Karena berdasarkan kepada Allah dan berdasarkan kepada Kristus. Jadi akar orang benar selalu ada di tanah yang benar, berakar kuat ke dalam bahkan sampai ke batang air. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berakar kuat ke dalam. Kalau tidak, maka kita akan menjadi orang Kristen yang dangkal, yang tidak tertanam, yang mudah goyah dan roboh ditimpa oleh angin-angin pengajaran. Seperti sebatang pohon yang menancapkan akarnya jauh ke dalam bumi, demikian juga iman kita harus menembus jauh ke dalam doktrin mendasar tentang Kristus dan doktrin lainnya. Nah, semua keberhasilan dan kekuatan daripada setiap anak-anak Tuhan itu berasal dari seberapa dalam akarnya. Kita hanya bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi kalau kita berakar cukup dalam. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Kita membangun diri kita itu dimulai dari berakar dalam Kristus, dan kalau kita kuat dalam akarnya itu, maka kita juga akan mudah untuk bertumbuh, kita akan mudah untuk semakin hari semakin menghasilkan buah. Jadi penanaman abadi itu terjadi kapan? Pada waktu kita percaya kepada Kristus. Nah, disitulah kita berakar dalam Kristus. Kristus menjadi sumber pertumbuhan kita, sumber buah kita, sumber daripada makanan rohani kita. Nah, Paulus, saudaraku, mungkin memikirkan gambaran Mazmur 1 ketika dia menggambarkan orang Kristen itu sebagai pohon yang menancapkan akarnya yang lebar dan dalam ke dalam tanah. Jadi orang percaya itu yang ada dalam Kristus itu seperti pohon yang berakar di bumi. Ada kebergantungan yang mutlak dari orang percaya
yang mengambil kekuatan, menerima kekuatan daripada Kristus. Nah, kita mungkin bertanya, bagaimanakah itu berakar di dalam Kristus? Berakar dalam Kristus sama dengan hidup di dalam Kristus. Kita harus terus hidup di dalam Dia. Karena Kristus adalah Tuhan, maka hanya Dialah dan bukan yang lain yang mempengaruhi nilai-nilai saudara, yang mempengaruhi perilaku saudara. Nah, apa artinya memiliki akar? Akar ini adalah kebiasaan, akar itu adalah kebudayaan, prinsip hidup yang saudara jalani selama ini. Saya beri contoh. Kalau saudara berasal dari Bandung dan suatu hari saudara pergi ke luar negeri cukup lama, maka saudara pasti akan mencari makanan Indonesia. Kenapa? Karena saudara sudah lama berakar di dalam makanan Indonesia. Jadi ketika saudara ke luar negeri, saudara tidak akan bisa membawa keluar negara Indonesia dari dalam diri saudara, karena saudara sudah puluhan tahun hidup dan tinggal di Indonesia. Jadi akar itu tetap akan dibawa. Atau ketika seorang anak dia menginap di rumah saudaranya dan kemudian ikut retreat, maka dia membawa kebiasaan yang sudah berakar di rumahnya. Misalnya anak itu kalau tidur harus menyala lampu atau lampu harus padam, maka kebiasaan itu akan dia inginkan kalau dia tidur dimanapun. Nah, sama halnya dengan kehidupan Kristen. Sangat penting bagi kita untuk berakar di dalam Kristus, sehingga walaupun kita hidup dalam dunia ini, diri kita tidaklah terpengaruh atau dipengaruhi oleh kebiasaan dalam dunia ini. Jadi akar dalam diri saudara akan menentukan nilai-nilai saudara, akan menentukan prioritas saudara. Jadi berakar dalam Kristus berarti kita memberikan diri kepada Kristus, semua ajaran Kristus untuk menentukan nilai-nilai dan prioritas kita. Kita hidup di dalam Kristus. Saudaraku, ada banyak orang Kristen yang gagal berbuat baik. Ada banyak orang Kristen gagal keluar dari kebiasaan buruk dan gagal memulai kebiasaan baik. Bukan karena mereka sudah ditakdirkan untuk gagal, tetapi karena mereka tidak menempatkan akar mereka dengan kuat di dalam Kristus. Jadi akar atau nilai-nilai dan prioritas mereka masih di dunia dan di dalam diri mereka. Akar mereka masih ada dalam dunia ini dan bukan di dalam Kristus. Nah, saudara, kalau kita ingin membangun stabilitas dalam hidup Kristen kita, saya kira kita harus belajar untuk hidup dalam Kristus. Jadi bukan hanya hidup untuk Kristus, tapi hidup di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus. Nah, berakar dalam Kristus berarti kita mengizinkan, membiarkan Kristus yang mempengaruhi nilai-nilai kita, prioritas-prioritas kita, mempengaruhi akan pandangan hidup kita. Nah, setiap kali kita mengakui bahwa Kristus itu satu-satunya pengharapan akan keselamatan kita, satu-satunya, kita akan tumbuh dengan akar yang lebih dalam. Setiap kali kita membuka Alkitab dan mengizinkan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya, maka kita akan berakar lebih dalam lagi. Setiap kali kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita akan berakar lebih dalam lagi. Setiap kali kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan berakar lebih dalam lagi. Dan setiap kali kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan kemudian firman itu membentuk cara kita berpikir, maka kita akan lebih berakar lagi. Saudara akan berakar dalam Kristus dengan menyerahkan diri dalam iman kepada Kristus. Semakin kita berserah, semakin dalam akarnya. Nah, inilah maksudnya bahwa kita diselamatkan oleh iman, kita hidup oleh iman, kita meletakkan iman kita setiap hari di dalam Kristus, dan Kristus membantu kita, dan kita berakar di dalam Kristus. Jadi akar ini satu kekuatan. Kekuatan sebuah pohon bukan ditentukan dari keindahannya, tapi ditunjang oleh akar yang kuat. Ketika sebuah pohon berakar yang kuat,
ia akan bisa bertahan, tidak mudah tumbang, dan tetap kokoh berdiri. Nah, begitu pula saudara dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kekristenan yang berkualitas tidak dinilai dari seberapa lama seseorang menjadi percaya. Sebab yang terpenting adalah apakah kita sudah berakar dalam Kristus dan semakin dalam akarnya kita. Nah, Tuhan merindukan setiap kita untuk selalu semakin kuat, bertumbuh bukan ke atas dulu, tapi bertumbuh ke bawah, semakin ke bawah, semakin dalam akarnya. Kita perlu berakar dalam Kristus, supaya kehidupan kita tidak mudah goyah dan kita kuat di tengah situasi apapun. Saudaraku, untuk bisa berakar dalam Tuhan, kita harus senantiasa merenungkan firman, menyimpan firman dalam hati dan melakukannya. Hidup kita perlu dibangun di atas dasar firman Tuhan, supaya kita simpan dan kita semakin kuat akarnya. Nah, ini hal yang pertama, di mana Paulus mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Jadi kita bertumbuh ke bawah dulu, berakar dulu ke bawah. Dan yang kedua adalah bertumbuh ke atas. Jadi dalam Kolose 2 ayat 7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dan yang pertama adalah bertumbuh semakin dalam ke bawah. Dan yang kedua adalah dibangun di atas Dia, bertumbuh ke atas. Nah, dibangun di atas mengandung pengertian sedang diproses menjadi lebih dan lebih menyerupai Kristus. Saudara, kata Yunani dibangun itu memakai tensis sedang dibangun, belum selesai. Jadi pembangunannya belum selesai, tetapi masih sedang dibangun. Ini memakai present tense participle yang menunjukkan masih terus-menerus berlangsung. Nah, ini sama dengan perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Kisah Rasul 20 ayat 32, di mana Paulus dalam perpisahannya dia berkata, "Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu." Nah, proses membangun ini sudah berakar tadi dan kita bertumbuh ke atas, itu proses yang terus berkelanjutan sampai suatu waktu kita menjadi mapan. Saudaraku, Paulus sering menggunakan metafora konstruksi ini untuk menggambarkan umat Allah. Kalau seseorang hendak membangun rumah, ia harus lebih dulu menyiapkan pondasi, dasar bangunan, baru setelah itu ia membangun rumah. Nah, demikian juga dengan hidup rohani kita. Hendaknya kehidupan rohani kita terus bertumbuh dan dibangun di atas dasar atau pondasi Kristus, dan terus semakin hari dan terus semakin disempurnakan. Kita tidak bisa langsung sempurna pada hari ini. Mungkin orang lain mengharapkan ini instan terjadi. Istri kita, suami kita, teman kita berharap bahwa kita menjadi sempurna sekarang ini. Tentu kenyataannya sekarang kita nggak sempurna. Tetapi Tuhan sedang membangun kita. Kita sedang bertumbuh ke atas. Jadi setiap hari kita ini sedang bertumbuh ke atas. 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita sedang dibangun sampai selesai rampung bangunan itu. Mungkin ada di antara kita yang baru terlihat kerangka-kerangka pondasi. Mungkin ada di antara kita yang sudah terbentuk bangunannya tapi belum finishing. Mungkin ada di antara kita yang sudah semakin hari semakin baik bangunan itu, sudah dimulai di finishing. Dan kita nggak tahu, tapi kita sedang terus dibangun untuk menjadi semakin sempurna, dan Tuhan lakukan ini untuk kita, dan itu pasti butuh waktu. Jadi saudaraku, kita ingin membangun hidup Kristiani kita dengan stabil di atas dasar Kristus. Dan tentu ketika kita sudah semakin hari semakin baik, ini bukan hasil karya kita, tapi hasil karya dari Tuhan yang membangun kita ke atas, yang semakin menolong kita untuk semakin serupa dengan Kristus dan memberikan watak-watak yang semakin baik untuk kita. Jadi semakin hari watak seorang Kristen
Kekudusan seorang Kristen itu seharusnya semakin baik, semakin menyerupai Kristus, dan karena kita dibangun untuk semakin serupa dengan Kristus. Rutherford mengatakan hambatan utama kita untuk bertumbuh dalam kekudusan, dalam keserupaan dengan Kristus adalah kita tidak hidup dari kesatuan kita dengan Kristus. Dari mana datangnya kekuatan untuk bergerak dalam satu pertumbuhan, dalam sukacita, dalam kekudusan? Itu dengan dimulai dengan kepastian bahwa Kristus ada dalam kita dan kita ada dalam Kristus dan kita sedang dibangun di dalam Kristus. Jadi hal yang kedua daripada firman Tuhan ini adalah kita bukan hanya bertumbuh ke bawah, tapi kita juga bertumbuh ke atas. Kita sedang dibangun semakin hari semakin serupa dengan Kristus, belum sempurna, tapi akan menuju kepada kesempurnaan. Semakin hari terus dikerjakan oleh Tuhan. Dan tentu setiap hari mesti ada kemajuan. Setiap hari mesti ada perubahan yang nampak. Sama dengan sebuah bangunan yang sedang dibangun, tiap hari pasti ada perubahan. Ada perubahan, semakin kelihatan, semakin baik, semakin baik. Hal yang ketiga adalah kita bertumbuh ke samping. Dikatakan, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Jadi bertumbuhnya bukan hanya ke bawah, akarnya semakin kuat, bukan hanya bertumbuh ke atas, tapi bertumbuh ke segala arah, ke samping, di mana ini menunjukkan kita orang Kristen ini adalah orang Kristen yang sehat, yang gemuk, yang sehat, yang segar, sehingga kita bertumbuh ke samping, dinyatakan dengan apa? Pengucapan syukur. Saudaraku, orang-orang percaya yang berakar kuat dalam Kristus itu dibangun di dalam Kristus. Dan pasti akan terjadi apa? Terjadi bukan hanya imannya kuat, tapi akan dinyatakan dengan limpahan rasa syukur. Ibrani 13 ayat 15 mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi hidup Kristen adalah kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya dalam Kristus. Pada waktu saudara mengenal Kristus, saudara mengetahui tentang Injil, percaya kepada Injil Kristus, maka hasilnya apa? Hasilnya sukacita. Hasilnya sukacita yang tidak terkatakan. Hasilnya adalah ucapan syukur. Dan ucapan syukurnya, sukacitanya ini bukan hanya sekedar sukacita, tapi ini melimpah. Paulus menggambarkan dengan kata melimpah. Jadi ini menggambarkan sungai yang airnya meluap sampai ke tepi-tepinya. Pengalaman pertama dalam Tuhan itu, satu pengalaman meminum air kehidupan dalam Kristus itu meluap, melimpah dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Tapi sumber itu tidak hanya berhenti pada pengalaman pertama bertemu dengan Kristus, tapi itu menjadi aliran-aliran air hidup yang semakin lama semakin dalam. Nah, kemungkinan yang ada dalam benak Paulus adalah gambaran sungai ini mengalir keluar dari bait suci dalam Yehezkiel 47 yang kian lama kian meninggi. Tapi sayang sekali saudara, pada hari ini banyak orang Kristen yang tidak membuat kemajuan, yang tidak ada sukacita melimpah dalam hidupnya. Dia bukan seperti sungai yang mengalir deras sukacitanya itu, tapi kehidupan sukacitanya itu hanya aliran-aliran kecil yang dangkal. Sedikit sukacita. Padahal sedang dibangun oleh Kristus, dibangun di atas dasar Kristus, tapi sukacitanya kecil, hanya menyerupai aliran-aliran parit yang dangkal. Hidup Kristen bukan seperti aliran parit yang dangkal, tapi hidup Kristiani kita adalah seperti sungai yang meluap. Satu sukacita yang meluap. Satu ucapan syukur yang meluap. Dan itulah tanda kedewasaan rohani. Bila orang Kristen berlimpah dengan ucapan syukur, maka orang Kristen itu sedang dibangun dan dia sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Bersyukur merupakan buah dari akar yang kuat. Kalau akarnya kuat, pasti ucapan syukurnya kuat. Bersyukur merupakan buah dari pertumbuhan yang baik dan keteguhan dalam iman seseorang. Kalau pertumbuhannya baik,
pasti akan melimpah dengan ucapan syukur. Kalau pertumbuhan rohaninya buruk, tidak akan melimpah dengan ucapan syukur. Kalau imannya teguh, pasti akan melimpah dengan ucapan syukur. Kita harus bersyukur, saudara, karena itulah tanda daripada kedewasaan iman yang tidak digoyahkan oleh penderitaan, oleh pergumulan, tanda dari orang yang sedang dibangun di atas Kristus. Saudaraku, pada waktu bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun, Allah murka. Jadi bersungut-sungut itu menandakan kerdilan rohani. Bersungut-sungut mendatangkan murka Allah, tapi bersyukur itu mendatangkan berkat Tuhan. Walaupun dalam situasi nggak bisa bersyukur, saudaraku, bersyukurlah untuk situasi itu. Bahkan melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Kita sedang dibangun dengan dasar yang kuat, yaitu kita sedang berakar ke bawah dan sedang dibangun di atas Kristus. Saudaraku, kita sudah mengalami keselamatan dalam Kristus. Hal yang ketiga ini adalah kita harus melimpah dalam ucapan syukur. Berlimpah itu berarti melampaui jumlah atau ukuran yang tetap. Kalau orang lain ucapan syukurnya itu biasa-biasa, maka orang Kristen itu ucapan syukurnya harus melimpah. Kalau orang lain sukacitanya itu hanya biasa-biasa, maka seorang Kristen itu sukacitanya harus melimpah. Dikatakan melimpah. Jadi Paulus, firman Tuhan tidak menginginkan kita berada dalam kondisi rohani yang miskin. Enggak. Kalau saudara dibangun di atas Kristus dengan dasar akar yang begitu kokoh dalam Kristus, maka hasil yang seharusnya terjadi adalah kehidupan Kristiani yang melimpah dengan ucapan syukur. Kelimpahan itu, saudara, itu merupakan hasil yang wajar dari orang yang berakar ke bawah. Orang yang sedang dibangun di atas Kristus. Saudaraku, perjalanan Kristen yang sehat itu dipenuhi dengan rasa syukur dan pujian yang melimpah. Kata melimpah ini penting. Bukan hanya sekedar ada rasa syukur. Bukan hanya sekedarnya ada syukur, tapi melimpah. Ucapan syukur yang melimpah ini bukan klise yang tidak ada artinya. Ini ucapan syukur yang menyatakan kita itu sehat. Ucapan syukur yang melimpah itu menyatakan kita ini gemuk rohani kita. Kita bertumbuh ke samping. Jadi orang-orang zaman sekarang nggak mau bertumbuh ke samping, apalagi bertumbuh ke depan. Ya, dia sudah nggak bertumbuh ke atas. Semakin tua nggak bertumbuh ke atas, tapi bertumbuh ke depan, perutnya yang ke depan. Tapi dalam kerohanian kita seharusnya kita nggak bertumbuh lagi mungkin semakin tinggi, tapi kita harus bertumbuh semakin gemuk rohani kita. Fisik ya jangan gemuklah, saudara. Karena mungkin bisa nanti ada terjadi penyakit ini, penyakit itu, tapi rohani harus gemuk. Kita harus bertumbuh, ya, bukan hanya ke atas, tapi bertumbuh ke samping dalam satu ungkapan syukur. Hati yang bersyukur ini menyatakan kita sehat secara rohani. Kita nggak kurus kering dalam rohani kita. Jangan menjadi orang Kristen yang kurus kering rohani saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang aduh kasihan sekali orang Kristen ini. Saudaraku, kondisi ekonomi kita, kondisi fisik kita, jangan membuat sampai orang melihat orang Kristen itu kasihan sekali. Seharusnya kita melimpah, ya, melimpah dengan sukacita, melimpah dengan ungkapan syukur, walau apapun persoalan yang sedang kita hadapi, masalah ekonomi atau mungkin masalah kesehatan, kita hidup melimpah. Karena Tuhan tidak menginginkan kita menjadi pohon yang kurus kering. Tuhan ingin kita itu karena ditanam di tepi aliran air yang kuat akarnya, yang tumbuh ke atas, menjadi pohon yang rimbun, menjadi pohon yang gemuk, menjadi pohon yang berbuah lebat. Alexander McLaren mengatakan kehidupan yang dipenuhi berlimpah dengan ucapan syukur, ya, sukacita itu menjadi murni satu kehidupan yang kuat, satu kehidupan yang berbahagia. Persembahan paling mulia yang bisa saudara bawa, yang diminta oleh Kristus sebagai balasan atas kasih Kristus untuk saudara adalah saudara mengatakan dengan hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hatiku melimpah dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu Tuhan.
Bersyukur hati saya melimpah dengan keselamatan yang Tuhan beri, pengampunan dosa yang Tuhan beri, kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani, kesempatan untuk menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Itulah tanda dari pertumbuhan kita dan akan semakin membuat kita bertumbuh ke atas dan semakin gemuk rohani kita. Saudaraku, mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang akan Tuhan lakukan atau yang sudah Tuhan lakukan, itu menyatakan kita percaya kepada Dia dalam seluruh hidup kita. Kita mengandalkan Tuhan, ya. Kita sadar hidup Kristen itu bukan hidup tentang hidup untuk Dia, tapi hidup di dalam Dia. Kalau kita hidup dalam Dia, kalau kita berakar dalam Dia, kita dibangun di dalam Dia, maka kita akan senantiasa mengalami yang namanya sukacita yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Kita akan menang di dalam pertempuran rohani kita. Kalau saudara kalah dalam pertempuran rohani hari demi kesehari, kalau kehidupan Kristen saudara naik turun, kalau tampaknya tidak mungkin bagi saudara untuk tetap stabil dalam hidup rohani saudara, mungkin kita selama ini salah di dalam menempatkan iman kita. Iman kita mungkin kita letakkan pada diri kita, bukan kepada Kristus. Hanya ada satu cara untuk menjadi seorang percaya yang kuat. Hanya satu cara untuk membangun stabilitas rohani kita, yakni kita harus melakukan hal yang sama ketika pertama kali kita percaya pada Kristus, taruh iman kita di dalam Kristus Yesus. Jadikanlah Kristus sebagai akar dari keberadaan kita. Pusatkan nilai-nilai kita, prioritas kita di sekeliling Kristus. Sukacita kita ada pada Kristus. Itu sukacita yang melimpah, itu ada sama Dia. Dalam relasi kita, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Itulah yang memberikan sukacita yang seperti sungai yang tidak akan pernah berhenti alirannya. Bersyukur kepada Dia karena Dia akan terus melanjutkan pekerjaannya di dalam diri kita. Jadi saudaraku, sekali lagi, kehidupan Kristen bukan tentang hidup untuk Kristus. Itu penting, tapi ini tentang hidup di dalam Kristus. Hidup dalam Kristus berarti kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, menempatkan iman kita kepada Dia setiap hari dalam hidup kita, sama seperti yang pertama kali kita lakukan ketika diselamatkan. Jadi kita diselamatkan oleh iman, kita hidup oleh iman, dan itulah kunci yang membuat kita stabil dalam perjalanan iman kita. Mari kita hidup dengan melimpah sebagai orang-orang Kristen yang bertumbuh terus ke atas, dibangun semakin sempurna, dan sebagai orang Kristen yang semakin gemuk rohani kita, yang melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Semoga kita bersama-sama